Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai di video responsi atau asistensi kelima, dan gue bakalan mulai masuk ke pembahasan tentang deep learning. Dan kayaknya di kelas udah emang harusnya ngomongin deep learning ya. Ini mungkin untuk video pertama ini mungkin saya bahas konsep dulu sama quick seeing ya, atau quick apa sebutannya, pokoknya kayak ya sekedar screening ya, quick screening itulah, kayak kode yang udah saya coba mengenai deep learning. Mungkin penjelasan dulu deh untuk ini, kayak deep learning itu apa sih, dan kalau kalian mau tahu bedanya dari machine learning itu apa. Oke, kalau dari gambar ini kan artificial intelligence, kemudian subsetnya machine learning, kemudian subsetnya lagi deep learning. Dan ya berarti dia itu deep learning itu merupakan bagian dari machine learning. Kalau orang ngomongin pakai machine learning apa deep learning, itu sebenarnya itu sama aja. Kalau orang ngomongin misalkan, oh gue pakai model deep learning nih, ya itu sebenarnya sama aja, dia pakai model machine learning juga. Cuman tuh kalau orang udah ngomongin deep learning itu, dia tuh biasa implementasinya tuh udah pakai neural network. Jadi mungkin kalau persepsi orang ya, kebanyakan kalau sekarang kalau ngomong gue pakai model machine learning, oh dia berarti pakai model machine learning yang enggak pakai neural network. Kalau orang ngomong pakai deep learning, berarti dia tuh ngomongin maksudnya dia ngomong dia pakai model machine learning yang pakai neural network, dan deepnya itu maksudnya tuh bisa ditumpuk-tumpuk algoritmanya. Karena tuh kalau menurut saya neural network itu tuh cuma tumpukan linear regresi aja, kayak linear regresi, habis itu ada linear regresi lagi ya. Jadi bisa ditumpuk gitu. Itu maksudnya deep learning gitu, arsitekturnya dalam, dan modelnya tuh udah pasti jauh lebih kompleks. Sama deep learning itu setahu saya sih kalau nggak salah dikembangkan tuh pertama kali untuk mengatasi data yang tidak terstruktur. uh, dan sebenarnya neural networknya ini tuh, kalau ngomongin neural network itu tuh dia terinspirasi dari neuron otak, yang gimana otak bekerja, dan ngerepresentasinya tuh ya pakai neural network ke dalam komputer ya. Cuman kalau ngomongin teori atau uh, kayak bidang kayak gitunya sih udah bukan ini, kita mah pakai aja dulu lah. Kalau misalkan masalah apakah neural network benar-benar ngerepresentasin neuron bekerja, ya itu mungkin pertanyaan lain sih. Oke, skip aja yang itu. Itu paling cepetnya lah beda deep learning sama machine learning. Oh iya, kalau dari sisi workflow yang udah saya tekan, maksudnya kan sebelum-sebelumnya saya tekanin workflow kan. Dari sisi deep learning itu workflow itu gimana? Dia itu bisa deep learning itu dia bisa dianggap sebagai ini dia bisa dijadikan uh, metode fitur ekstraksi juga. Jadi kalian bisa dari model, kalian punya data frame nih, kalian langsung lempar aja ke deep learning itu sebenarnya udah bisa. Cuman dengan catatan kalian ubah dulu ke integer. Ya bukan berarti dari data frame yang kalian dapetin kalian gak bisa masukin model kayak ke XGBoost atau apa ya. Cuman deep learning itu dari tumpukan neural networknya itu, harapannya dari setiap layernya itu dia bisa nge-extract fitur sendiri. Makanya dia jadi bisa kayak automatic fitur extraction gitu. Kalau machine learning tadi kan kita kan kayak ngelakuin banyak fitur ekstraksi kan ya. Mungkin beberapa hal kayak fitur selection, atau mungkin transformasi dan sebagainya. Terus kemudian kombinasi fitur, bikin fitur baru atau reduksi fitur. Nah, harapannya kalau fitur extraction di deep learning ini dia bisa mengotomasi fitur extraction sendiri. Ya sebenarnya kalian masih bisa sih, kalian nge-engineer fitur sendiri. Jadi kalian fitur extraction manual, terus habis itu baru udah kalian masukin ke model deep learning gitu. Jadi model deep learning itu juga ada bagian fitur ekstraksinya, sampai ada bagian klasifikasinya atau regresinya. Ya Indian sih kalian udah pasti bakalan nge-engineer fiturnya manual, mau nggak mau. Karena kalian dapat data ya nggak bisa kalian oper ke modelnya secara belak-belakan gitu, nggak bisa juga. Kadang pasti minimal kalian proses dulu lah. Kalian bersihin udah pasti, tapi ya kalian proses dulu. Mungkin kayak misalkan data gambar atau data bahasa itu ada teknik processingnya masing-masing. Kemudian kalau tahapan, nah ini kan review tahapan project yang kemarin udah saya bilangin ya. Jadi kan akuisisi data, cleaning processing, fitur engineering, fitur selection, sama model fitting dan evaluation. Jadi deep learning itu dia bisa makan tiga ini, yang pre-processing, terus fitur engineering juga, sama fitur selection juga. Saya belum tahu ya ini teorinya bener apa enggak. Maksudnya kalau yang saya nangkep sih, dia itu fitur selectionnya itu lebih ke ini sih, dia matiin neuronnya.
atau dikasih bobotnya tuh 0 untuk suatu fitur tertentu, mungkin begitu. Tapi in the end sih inputnya sama-sama juga sih, sama model fitting dan evaluation. Nah ini ya ini proses yang sebelumnya, video sebelumnya udah saya bilang juga, cuman dia kan nggak otomasinya ini di bagian data preparationnya kan ke model ini juga. Nah kemudian deep learning itu ada 3 tipe umumnya. Ada namanya artificial neural network, kemudian ada namanya convolutional neural network, dan juga ada yang namanya recurrent neural network. Convolutional neural ANN ini awalnya, terus kemudian ada namanya CNN. CNN ini convolutional neural network yang dimana dia tuh arsitekturnya itu dipakai buat ini apa namanya, buat ngeproses data gambar pertama kali. Cuman akhirnya konsepnya itu bisa di-extend ke data 1 dimensi atau data 3 dimensi. Data gambar tuh biasanya kan 2 dimensi, cuman akhirnya di-extend ke 1 dimensi atau 3 dimensi. Itu bisa Indian. Itu namanya ada CNN 1 dimension sama CNN 3 dimension. Kemudian recurrent neural network ini dia didesain khusus untuk ngehandle data barisan atau data sequence. Kayak data sequence misalkan kayak pergerakan stok atau pergerakan harga saham mungkin ya, dia kan kayak sequence gitu. Nah itu bisa dimodelin pakai recurrent neural network. Atau kalian mau nge-forecasting sesuatu, kalian mau nge-forecast data penjualan atau data apalah, itu dia bisa juga biasanya pakai recurrent neural network. Ya dan of course satu lagi ada bahasa sih itu, dan itu kan udah pasti kan, kayak misalkan kan aku pergi ke kampus itu kan berurutan tuh, daripada aku kampus ke pergi kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi kan urutannya berpengaruh, jadi itu salah satu data sequence juga. Cuman kalau nggak salah sih bisa di-extend ke penggunaan data gambar sih, Indian sih, tergantung kalian ngarsitekturinnya. Sama satu lagi yang lagi rame itu namanya transformer, dia itu pengganti RNN. Dan kalau kalian pernah tahu ChatGPT, ya GPT itu sumbernya ya transformer itu, arsitektur transformer itu sendiri. Dia pertama kali dibikin emang untuk handle data bahasa khusus, cuman akhirnya ekstensinya bisa ke gambar juga. Ya itu trivia aja. Nah ini ada beberapa terminologi deep learning yang gue rasa kalian perlu tahu. Yang pertama ada neural network, udah pasti, yang mana merupakan model machine learning yang dipakai fondasinya lah. Kemudian ada sebutan weight dan bias, yang mana merupakan parameter pada model neural network. Ini kayak saya bilang tadi kan, linear regresi kan. Linear regresi itu kan ada bobot, ada biasnya tuh. Nah itu di sini ya itu parameter yang diupdate-nya. Jadi tiap layernya itu pasti ada ada bobot sama biasnya masing-masing. Kemudian gradient descent ini merupakan metode optimisasi yang digunakan untuk mempelajari data. Jadi modelnya itu belajar tuh dengan tekniknya nih, teknik ngupdate-nya gradient descent. Jadi gradient descent itu kalau kalian belum pernah dengar, itu merupakan teknik optimisasi. Saya nggak tahu kalian dapat waktu, kalau nggak salah sih pernah sih di Prokmat pemrograman matematik. Saya nggak tahu ya kalau yang aktu sama stat dapat apa enggak, atau wajib atau enggak, atau mungkin kurikulum ini dapat apa enggak, saya juga nggak tahu. Jadi itu diajarin gitu kalau nggak salah sih, metode optimasi gradient descent. Jadi kan gradient descent itu sesuai namanya kan, dia kan mencari nilai. Misalkan kalau kalian bayangin ada kurva ke bawah, saya sebutan namanya convex atau apa sih, ke bawah. Nah terus ada lokal yang minimum, titik minimumnya. Kayak misalkan kalian bayangin fungsi x kuadrat deh, kan dia kan kayak begini tuh. Nah terus kan ada tengah-tengahnya tuh yang kosong, maksudnya yang titik minimumnya. Nah itu gradient descent, kalau kalian start dari suatu tempat tuh harapannya dia bakalan ke titik tersebut, mencari titik paling minimumnya tuh dengan cara menggunakan gradient. Jadi gradiennya tuh diupdate tuh kayak value-nya berapa, gradiennya tuh dikurangin di gradient tersebut, gradient dari titik tersebut pelan-pelan dikurangin akhirnya sampai ke titik terbawah, titik titik minimumnya. Kemudian ada namanya forward propagation. Kalau orang ngomongin forward propagation itu maksudnya tuh ngoper model dari input sampai ke outputnya. Sedangkan backward propagasi itu maksudnya ngupdate parameter dari outputnya. Jadi update parameter dari output ke input. Jadi istilahnya kayak gimana ya? Sebenarnya nggak esensialnya dari output ke input sih, cuman perhitungannya kan pasti kan dari output dulu. Jadi model dioper pakai forward propagation, dihitung ininya selisih nilai asli sama nilai nilai prediksinya yang acak, kemudian dihitung kira-kira jauhnya seberapa ke titik ke error minimumnya. Bukan kira-kira sih, lebih ke langkah gradiennya sih. Jadi yang dihitung langkahnya, kita kan nggak tahu tuh
titik minimumnya di titik berapa, tapi kita tahu lokasi kita sama lokasi gradien apa sebenarnya posisi gradiennya, jadi ya ngarah ke situ lah. Langkah berikutnya dihitung, habis itu baru diupdate pakai backward propagation. Kemudian multi layer perceptor, kalau kalian sering dengar istilah MLP itu sebenarnya sama aja sih kalau menurut saya sih, kayak apa neural network, cuman mungkin layernya lebih dalam aja. Kemudian istilah layer itu merupakan lapisan sesuai namanya, atau konteks di neural network itu merupakan lapisan pada model neural network. Dan hidden layer itu maksudnya lapisan neural network yang ada di antara input sama output. Jadi input sama outputnya nggak dikonsider sih kalau ngomongin hidden layer. Kalau hidden layer pertama ya berarti layer kedua setelah input layer kan. Habis itu ada hidden layer pertama, hidden layer kedua. Kemudian ada iterasi. Iterasi itu maksudnya tuh berapa kali kalian melakukan update parameter dengan proses gradient descent. Jadi itu kalian misalkan punya 200 data, kemudian kalian punya 200 data, kemudian kalian oper ke model semua, terus dihitung dapat outputnya, prediksinya, kemudian selisih errornya berapa, kemudian kalian update parameter modelnya sesuai gradien dari loss-nya itu, sesuai gradien dari fungsi loss yang kalian pakai. Kemudian itu istilahnya bisa dibilang sekali update itu namanya satu iterasi. Nah, kalau ngomongin epoch itu maksudnya you need to count how many times the entire trend set have been fitted. Itu maksudnya kayak misalkan kalian punya data 2000, terus kalian pakai 200 data, masuk, oper, hitung loss, terus update pakai gradient descent ke model. Habis itu 200 data berikutnya kalian pakai lagi kalian oper lagi ke depan, kalian forward ke depan ke ini, habis itu dapat lossnya, kalian hitung gradiennya, kalian update parameternya, habis itu kalian dapat nilainya kan, ngupdate 2 kali itu kan, terus 200 berikutnya dilakukan lagi sama sampai 2000, itu berarti udah satu epoch seluruh training dataset. Nah, itu berarti satu epoch ada 10 iterasi. Kalau misalkan kalian mau ngupdate lagi, berarti kalian mau nggak mau ngulang lagi kan datanya kan, dari data awal lagi. Nah, kemudian ada istilah namanya batch size. Batch size itu maksudnya size to determine batch data for updating parameter. Ya istilahnya lah, jadi satu iterasi kan pakai 200 data tadi kan. Berarti ukuran batch size-nya ya 200. Kalau misalkan batch size-nya 100 berarti 100 update 100 train dari misalkan training data sampel trainingnya 2000, ambil 100 update, batch size-nya 100 dan iterasinya itu berarti 100 sampai 2000, jadi 20 iterasi. Nah, itu tetap untuk satu epoch. Kemudian learning rate itu merupakan constant value yang ngontrol, sebenarnya nggak konstan sih, bisa diupdate juga per epoch atau per iterasinya, dan dia itu ngontrol gradient descent prosesnya. Jadi kalau kalian bayangin misalkan ada fungsi begini, fungsi apa sih namanya saya lupa, yang ke bawah convex atau concave ya, convex kalau nggak salah. Terus jadi dia ngupdate turun ke bawah, dia itu mastiin apakah dia ngupdate stepnya itu menuju titik minimumnya itu bakal cepat atau lambat. Kemudian optimisasi itu maksudnya rumus yang dipakai buat buat metode gradient descent-nya, dan loss cost function itu merupakan fungsi loss yang kalian pakai. Kalau contohnya kalau masalah regresi, fungsi loss-nya ya mean absolute error atau root mean square error. Kalau kalau klasifikasi ya kalian bisa pelajari lagi lebih dalam lah sendiri. Kemudian tipe-tipe pembelajaran yang mungkin untuk deep learning itu semuanya sama kayak machine learning sebelumnya. Jadi ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada tambahan, saya lupa ini saya udah nambahin apa belum ya sebelumnya. Pokoknya ada istilah namanya reinforcement learning, yang mana outputnya itu didefinisikan sebagai reward dari environment. Jadi kayak contohnya saya kayaknya udah pernah ngomong ini, cuma saya lupa di video untuk kelas ini, untuk kelas sebelah. Jadi itu mungkin saya ulang aja. Jadi tuh kalian outputnya itu kalian ngelakuin update model tuh berdasarkan rewardnya. Jadi kayak misalkan kayak main game, terus kalian kalau main game tembak-tembakan nih, kalian ngebunuh musuh, kalian dapat reward. Kalau kalian mati, kalian nggak dapat reward. Bahkan reward dapat tapi minus rewardnya. Nah, itu ngoptimisasiin di situ tuh. Loss functionnya saya belum pelajarin sih kalau masalah reinforcement learning. Ya kalau sisanya ya kan mungkin udah paham. Unsupervised learning untuk deep learning saya nggak pernah sih, cuman kayaknya sih ada ya, cuman saya nggak pernah
saya nggak pernah ngelakuin, atau mungkin saya udah pernah ngelakuin cuman saya nggak sadar atau lupa. Terus bagaimana deep learning bekerja? Ini saya kayaknya udah ngomong tadi sih. Jadi kalian pertama-tama tuh konstruksi dulu neural networknya, arsitektur neural networknya. Kemudian itu misalkan kalian bikin parameternya, ada 3 parameter, bobot sama biasnya ada 1. Nah itu nanti dirandomisasi bobotnya tuh, bobot sama biasnya nilai-nilainya. Kemudian kalian masukin datanya ke situ, forward propagation sampai dapat output prediksinya yang dari bobot acak tersebut sama bias acak tersebut. Kemudian kalian hitung lossnya, kemudian gradient descent-nya itu kalian dapat gradien dari loss function-nya itu yang kalian pakai, dan itu dipakai buat nge-update seluruh parameter modelnya. Yang parameter yang kehitung ini maksudnya bobot dan biasnya, jadi dia tuh berubah tiap update. Habis itu ngelakuin parameter update, dan itu diulang-ulang dari langkah ke-3 sampai 7 sampai ya sesuai jumlah iterasi atau epoch yang kalian tentukan. Dan ini model neural networknya. Jadi dia ngeimplementasiin ini kok begini, apa nih, astaga, sorry. Oke. Sorry. Ini harusnya begini, ini begini. Nah, mantap. Nah, ini ya saya bilang tadi kan dia kan ngikutin neuron kan, dendrit, cell body, axon, nucleus sama aksion terminal. Jadi dia sebisa mungkin ngikutin input layer sama input layer itu mungkin neuron dari yang lainnya, sedangkan keluarannya itu ya outputnya. Terus ada kalian bikin arsitekturnya itu kalian ngedefinisiin jumlah layer sama jumlah neuronnya dan tipe layernya, apakah dia input, hidden atau output. Nah ini contoh arsitektur neural network. Ini berarti ada 5 layer, input, output. Inputnya ada 4 neuron, inputnya 5 neuron berdasarkan variabel. Kalau misalkan kalian pakai data table, ya berarti sesuai jumlah kolomnya yang kalian jadiin fitur. Kemudian hidden layernya itu apa? Hidden layernya misalkan ini ada 3 kan, terus masing-masing punya 6 neuron ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neuron. Habis itu baru ada outputnya ada 4, berarti ini kayaknya 4 kelas sih, klasifikasi 4 kelas kalau kayak gini. Kalau cuma 1, prediksinya dia bisa ngeprediksi regresi, bisa ngeprediksiin kelas. Cuman kalau cuma 1 neuron doang, kalian bisa ngeprediksiin cuman ini, kelas biner doang, 0 sama 1 doang. Kalau atau juga bisa outputnya regresi, tergantung loss function yang kalian employ atau kalian pakai. Kemudian ini gradient descent yang saya bilang tadi kan, mungkin agak kebalik ya, harusnya di atas ya pokoknya lanjut deh. Gradient descent adalah algoritma optimisasi yang digunakan dalam machine learning untuk meminimalisir cost function yang digunakan dengan cara mengubah nilai-nilai parameter ke arah negatif gradient. Sekarang jam berapa ya, Mat? 24, nggak tahu udah berapa menit tuh. Nah ini yang saya bilang initial weight-nya, terus incremental step. Jadi dia tuh ini turunan cost function-nya. Nah dicari minimum cost-nya tuh, jadi cost yang paling minimumnya ya dicari pelan-pelan. Nah terus metode gradient descent bekerja dengan cara mengurangi nilai variabel yang menjadi fokus atau parameter, maksudnya dengan turunan pertama dari cost function terhadap variabel tersebut. Jadi misalkan di titik berapa nilainya, cost function-nya berapa, parameternya berapa, terus dikurang gradient dari loss function-nya dikali learning rate sih, harusnya ada learning rate-nya. Ya ini cuma untuk ilustrasi doang. Kemudian library, kalau kalian mau ngoding library beginian, kalau kalian mau implementasi deep learning, itu yang paling populer ada 3, ada TensorFlow, ada PyTorch, ada Keras. Kalau ini cuma pendapat saya doang ya, atas penglihatan saya, dari penglihatan saya. Kalau TensorFlow itu kayak dia bisa kepake buat industri, PyTorch kepake banyak buat riset, sedangkan Keras itu banyak kepake karena simplisitasnya sih. Sebenarnya Keras ini dia di develop pakai TensorFlow, backendnya pertama TensorFlow perhitungannya, cuman akhirnya nongol Keras Core namanya, itu dia backendnya bisa pakai PyTorch juga. Jadi literally dia tuh jadi kayak standalone gitu lah, kayak standalone library gitu. Ya berangkatnya dari TensorFlow sih.
Sebenarnya bukan berarti TensorFlow nggak bisa dipakai buat riset sama PyTorch nggak bisa dipakai buat industri ya. Bisa dua-duanya, PyTorch buat industri, kemudian TensorFlow buat riset itu bisa. Cuman ya ini sepenglihatan saya aja dari pengembangan library-nya. Cuman kayak TensorFlow mulai mulai kurang populer atau mulai turun penggunaannya. Bahkan kalau nggak salah, ini kan TensorFlow kalau nggak salah dari Google ya. Ini udah paper udah PPT terakhir, oke deh. Kalau nggak salah kan TensorFlow dari Google, created by Google. Ya, dia kan dari Google. Cuman Google sekarang dia makainya bukan TensorFlow, dia makainya namanya JAX. Google. Jadi dia sekarang dia pakai JAX buat ngoding Google pakai JAX buat panik gue kira nggak kerekam. Udah berapa menit? 20 menit. Google sekarang pakai JAX buat ini. Cuman kayaknya masih bisa kalau ngomongin komunitas online yang pakai TensorFlow. Cuman katanya TensorFlow lebih ribet sih dari PyTorch dan ya gua rasa sih iya sih. Kalau natifnya sih ya, kalau untuk kalian mau mulai mainin custom model sama custom loss function sama custom optimisasinya ya kayaknya beratan TensorFlow sih daripada PyTorch, agak lebih ribet lah. Jadi kalau kalian mau pakai sih saran saya sih ya PyTorch, Keras sama PyTorch sih. Atau kalau kalian mau Keras terus ke TensorFlow juga nggak apa-apa. Mungkin itu dulu ya. Kalau ngomongin learning rate, tadi saya ngomongin learning rate ya. Ini mungkin learning rate illustration. Kalau kalian penasaran ilustrasinya, nah ini contoh paling sering dipakainya nih. Oh ya, ini rumusnya saya nggak masukin rumus matematikanya tadi ya. Jadi tuh ini parameternya, parameter time step berikutnya itu sama dengan parameter. Bentar, ada nggak sih? Ini parameter time step. Nah ini dia, parameter time step berikutnya itu sama dengan parameter time step sebelumnya dikurang learning rate dikali gradient dari loss function yang dipakai. Loss functionnya itu J dan ini 01 theta 1 ya parameternya. Sebenarnya ini himpunan sih harusnya. Dan kalau kalian bisa kalau dapetinnya gimana itu pakai chain rule, ada istilahnya. Kalau kalian penasaran gimana cara ngupdate-nya ya kalian bisa mungkin pelajarin sendiri untuk teorinya. Kalau kalian mau pakai metode artificial neural network atau convolutional atau recurrent, pokoknya deep learning dah. Kalau untuk modelnya itu kalian ya pelajarin cost function, backward propagation, forward propagationnya, terus gradient descent, chain rule-nya juga kalian jelasin gimana cara ngupdate parameter pakai chain rule sama gradient descent buat dapetin kalian gimana caranya kalian ngupdate parameter pakai gradient descent dengan menggunakan chain rule buat dapetin parameternya. Nah ini learning rate. Kalau ngomongin learning rate ini maksudnya buat ngatur jamnya. Kalau misalkan parameter learning rate-nya terlalu kecil, dia kan incremental step-nya kecil nih. Kalau misalkan pas ya hopefully bisa ke sini. Tapi kalau kegedean dia malah malah nembak ke ini, dia malah bukannya ke kanan tapi malah gara-gara digedein kan. Kalau dikali kan dia kan cuman geser kan, dia kan pergeserannya tuh kayak ke sini. Misalkan ke kanan, dia tahu arahnya doang ke kanan apa ke kiri dan seberapa besar ke kanan ke kirinya kan. Nah learning rate-nya itu yang ngatur seberapa besar ke kanan sama ke kirinya. Kalau misalkan ke kanan, titik sini nih, tapi kalian tahu kita harus ke kanan ya. Kalau learning rate-nya kegedean, yang ada malah ke kanannya seberapa, ntar ngejam dia, malah ngejam ke sini, terus kegedean lagi, geser, malah ke sini. Nah makanya dia jadi learning rate-nya tuh ya dipasin lah. Nggak tahu udah kayaknya paling sering saya lihat sih 0,0001 sih, 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 4. Tapi ada juga ini kayaknya ngejok doang sih, tapi 3 min 4 ya. Learning rate ini nggak tahu jok, kalau nggak salah jok doang sih dari Twitter, dari Karpat ini orang AI, maksudnya kayak ya orang pentingnya, maksudnya bukan orang penting, orang berpengaruh lah di komunitas AI. Cuman dia ngejok 3 min 4 akhirnya malah ini jadi learning rate-nya dianggap bagus. 3 min 4 kalau nggak salah itu deh, 3 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini untuk optimisasi Adam. Kalau kalian penasaran optimisasi itu ada apa aja, itu ada namanya Adam sama SGD optimizer. Ada juga namanya RMS prop. Oke deh, langsung
20 so far udah berapa menit sih? 24 menit, mungkin 6 menit dapat kali ya. Oh sorry, ini kalau kalian mau bahas buku, kalian kan dapat bahas Deep Learning ya. Kalian mungkin bisa juga ke apa namanya, ke deeplearningbook.org juga kalau kalian penasaran. Sama satu lagi kalau nggak salah ada deh, tapi saya lupa namanya. Apa ya, jadi dia ngasih codingannya juga, tapi saya lupa bukunya. Apakah saya pernah ke sono? Mungkin D2L. Iya, saya lupa. Mungkin pattern recognition kali ya. Oh iya, pattern recognition juga kayaknya gratis nih, kalau kalian mau nyari referensinya. Nggak jadi deh, beli ternyata. Apa ada yang ini sumber gratis? Oh, dari Microsoft nih langsung. Oke, jadi bisa lah ya. Christopher Bishop. Oh, ini bisa deh bener, CM Bishop langsung. Oke, itu saya lupa. Ada sih kalau nggak salah external link ya, bukan lectures. Oh ya, ini lecture-nya PDF ini. Sama satu lagi Little Book of Deep Learning, kalau yang saya tahu, The Little Book of Deep Learning. Ini buat sumber bahan bacaan juga, gain tapi kayaknya enakan ini sih, D2L.ai ada codingannya juga. Nah, ini Little Book of Deep Learning, Synthesis Deep Model ya, Object Detection ya. Ini buat ini sih, buat quick reference tuh. Nggak tahu deh bisa jadiin referensi atau enggak buat citasi referensi. Kalau masalah model tadi saya udah nyoba apa namanya, pakai data yang kemarin, data sebelumnya, lagi-lagi data yang sama, cuman saya pakai model deep learning. Modelingnya saya belum paham sih, maksud bukan belum paham ya, kayak saya masih agak bingung. Ini saya pakai metode praprocessingnya yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Kategorik numeriknya ini saya kopas doang sebenarnya, cuman pas saya coba modeling, jadi bedanya di model doang ini. Yang saya penasaran, nah ini, oh iya, ini taruh, ini cara konstruksinya gini. Saya pakai Keras ya, jadi dia ngimport layer-layernya. Ini ada dense, sorry ini nggak pakai dense aja dulu deh, dense dulu, kemudian sequential model input layers, utils plot model, kemudian ini ANN1. Kalau di Keras itu ada dua tipe pembuat modelnya. Yang pertama ada tf.keras.sequential, yang kedua tuh ada ini apa namanya, metode fungsional. Jadi kalian pertama define layer 1 apa, ini input, ini layer, ini input ini layer nih, input dia masuk sini, kemudian ini variabel simpen. Habis itu kalian define variabel dense ini maksudnya ini apa namanya, neuron apa yang biasa, neuron biasa, neuron biasa, satu layer neuronnya mau berapa, sebutannya unit sih kalau di sini. 100 neuron, ada 100 neuron dan satu layer dense. Terus yang di sini kalian sambungin ke sini input, kemudian x-nya ini masuk lagi ke sini untuk layer yang berikutnya apa, kemudian yang ini layer berikutnya apa. Nah, ini kan outputnya nih. Kalau kalian klasifikasi dua kelas, ini catatan sih, mungkin nanti saya jelasin lagi, tapi saya jelasin dulu sekarang deh. Kalau klasifikasi itu outputnya itu antara biasanya dense, num of class, kemudian activationnya itu softmax. Atau kalau untuk binary bisa satu tapi activationnya itu sigmoid, karena dia itu sigmoid kalau nggak salah pas saya baca-baca, atau kata orang sih lebih tepatnya, dia itu merupakan subsetnya softmax, apa bukan subset, lebih ke apa namanya, kasus khususnya softmax. Dan ini untuk satu, jadi dia bakalan outputnya antara 0 atau 1 kan. Sedangkan kalau num of classes, dia tuh berarti outputnya ada 5 neuron atau 6 neuron tergantung kelas yang kalian mau prediksi. Nah, kalau regresi dia tuh output ya,
output layer regresi. Ini output layer klasifikasi. Output layer regresi itu satu doang. Kalau kalian yang butuh satu, kalau kalian butuh dua ya dua lah. Nah ini satu. Activationnya dia biasanya sih linear. Tapi kalau misalkan kalian mau prediksi, misalkan kalian mau prediksi umur, dan umur kan nggak mungkin ini ya, umur nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin negatif kan. Kalian pakai relu, ada namanya fungsi activation relu. Ini kalian juga harus saya jelasin kali ya tadi. Ada namanya fungsi apa berbagai macam fungsi activation. Dan ini relu ini dia tuh nggak cancel apa yang negatif jadi 0, sisanya ya linear positif. Nah terus ada tambahan lagi, ini habis model dibangun kan, define arsitektur, kemudian kalian compile modelnya, optimizernya mau apa. Ini ada rumus Adam, learning rate yang udah saya jelasin tadi, ini kalian pelajari sendiri Adam itu apa. Terus lossnya itu binary cross entropy, buat nge-compute lossnya. Kalau misalkan ini 2 kelas dan 1 sigmoid, n kelas, activationnya loss functionnya itu dia ini apa namanya, categorical cross entropy. Loss function binary cross entropy, harusnya sama aja sih kalau nggak salah, categorical sama binary, cuman saya belum mendalamin. Nah kalau yang ini loss functionnya terserah kalian mau main absolute error atau main squared error atau apa, kalian bisa implement sendiri. Rooted mean squared error kalau nggak salah nggak ada sih, jadi kalian implementasi sendiri mau nggak mau, jadiin custom gitu. Tapi kalau kalian penasaran sama customnya tinggal cari aja custom RMSE for Keras loss. Nah adalah ini catatan aja sih untuk kalau ngebuat model. Takutnya soalnya saya nemu teman saya yang kemungkinan sih, dia kemungkinan ya, saya nggak tahu, dia ada errornya, kemungkinan salahnya di sini, dia lagi skripsi ngerjain. Jadi saya rasa sih ya saya perlu nge-point out aja. Nah ini kalau dia bisa ngelihat ini, dia ngeplot modelnya kan, saya simpen di dictionary plot model. Atau kalau mau lihat arsitektur modelnya secara ini, copy aja arsitektur, di plot model. Nah ini arsitekturnya. Kalau misalkan kalian mau lihat show, saya lupa plot model keras dia ada apa aja, show shapes sama show date type sama show layer names. Show shapes true. Nah show date types true. Nggak pakai S. Sama kayaknya itu aja sih. Show layer names. Ini tipe datanya, jadi kalian bisa ngeliat. Sama show layer names, ini nama layernya dens 12, dens 2, dens 1, input 9. Input 9 ini kalau underscore gini berarti dia tuh manual kehitung sendiri. Kalau dens 1, dens 2 ini karena saya udah definisiin sebelumnya nih, dens 1, dens 2. Kalau kalian mau tambahin aja sini, misalkan name output. Ini kan di ANN 1 ya. Nah ini namanya output dens 1, dens 2, output harusnya sih akan output dens float 32. Kayaknya udah itu aja sih ya. Ini saya rapin deh. Oke, kalau show shapes-nya dihilangin ya hilang deh. Oke, terus ini datetime. Ini script dari waktu saya kerjain kelas bioinfo sebelum dulu. Ini ya trivia aja. Saya waktu itu quick script doang, jadi tiap model diiniin, di compute. Nah dia lossnya kelihatan, ngupdate terus. Validasi akurasi, ini validasi akurasi ingat saya kalau nggak salah udah jelasin di
presentasi sebelumnya deh, jangan perhatiin akurasinya, hati-hati. Apa namanya, oh iya, kalian pas nge-training ini fittingnya di sini nih, model.fit. Habis itu kalian train one hot trainnya, epochnya berapa, batch size nya mau berapa, kemudian validasi datanya mau ditampilin apa enggak, pakai tes. Kemudian ini ya bunch of things to evaluate, ini saya nggak jelasin deh, mohon maaf, paling cuma metriknya dari skalaran semua sih. Paling yang saya jelasin ini, saya one hot, ini namanya one hot berarti saya pakai one hot encoding. Berarti saya tadi kan ini kan datanya kan kelasnya kan 0 sampai 1. Kalau 0 itu representasi apa fraudnya diklaim atau enggak kan. Nah, saya tuh nggak pakai 01 tapi 0 01 atau 10. Jadi representasi one hot saya makainya, makanya outputnya ada dua. Ini saya pakai yang softmax, jadi saya pakai yang ini, num of class softmax kategorikal cross entropy. Kenapa saya pakai binary cross entropy? Karena kelasnya ya 2, jadi masih bisa juga sih harusnya kalau untuk 2 kelas di sini. Kalau kelasnya udah 3 ya ini saya pakai kategorikal. Cuman binary doang kan saya, dan kayaknya bisa sih, nggak ada masalah. Nah ini akhirnya kelihatan bisa memang F beta score. Oh my god, aman deh. Nah ini plotnya, dan ternyata dia kalau gini kasusnya namanya overfitting. Kalau kalian penasaran overfitting itu apa ya kalian bisa pelajari sendiri. Ini juga report cepetnya, recallnya segini 066, kayaknya naik sih dibandingin sebelumnya. Saya nggak pakai confusion matrixnya, saya rekam nggak ya? Oh ini ada confusion matrixnya, oh lumayan nih. Di sini 41, 113, 247, 4225. Kalau tadi kan kayaknya masih bagusan ini ya. Oh iya 109. Oke deh, paling itu dulu mengenai deep learning. Mungkin ngerjain studi kasus yang benerannya nanti mungkin di video-video berikutnya. Saya nggak tahu bakalan masih bahas tabular data ke deep learning atau mau langsung ke pembahasan konvolusi atau RNN, CNN atau RNN untuk data ya ini. Kalau kalian ada request terserah. Kayak kan bisa aja kalian sentimen analisis sesuatu kan, atau mungkin kalian memprediksi objek atau klasifikasi gambar. Yaitu kedepannya aja deh. Saya udahin dulu untuk sekian presentasi kelima saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.